Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Tomia dengan NIM 2101010053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gelombang sinus, di mana gelombang sinus itu sendiri adalah gelombang periodik yang membentuk kurva sinusoidal. Gelombang sinus dibentuk oleh sebuah osilator yang bergerak dengan pola bergelombang. Gelombang sinus memiliki beberapa karakteristik seperti amplitudo, periode, frekuensi, dan fasa. Gelombang sinus juga disebut gelombang harmonik karena ia hanya memiliki satu frekuensi atau satu periode dalam setiap siklusnya. Gelombang sinus sering digunakan dalam konteks matematika, fisika, dan teknik karena sederhana untuk dipahami dan dihitung. Untuk contoh gelombang sinus itu sendiri adalah sinyal suara dan sinyal gelombang elektromagnetik seperti sinyal radio dan sinyal televisi. Yang pertama mengenai amplitudo. Pengertian amplitudo itu sendiri adalah besarnya perubahan nilai pada suatu gelombang, yaitu jarak maksimum yang ditempuh oleh suatu osilasi dari posisi kesetimbangan atau amplitudo adalah selisih antara nilai puncak dan nilai tengah pada suatu gelombang. Sementara itu, frekuensi sudut. Frekuensi sudut itu sendiri adalah kecepatan perubahan suatu gelombang, yaitu besarnya sudut persatuan waktu yang diukur dalam radian per detik. Frekuensi sudut dalam fisika memiliki satuan pikosekon dan digunakan untuk mengukur kecepatan peredaran suatu benda dengan satuan rotasi persatuan waktu. Sementara fase adalah posisi awal suatu gelombang pada waktu tertentu menjadi patokan saat suatu gelombang digambarkan dalam diagram koordinat. Fase mengindikasikan di mana tempat gelombang dimulai bergerak. Fase dinyatakan dalam satuan sudut dan biasanya diukur dalam derajat atau radian. Saya akan masuk ke contoh pembuatan gelombang sinus. Ya, di sini adalah contoh gelombang sinus. Import NumPy as NP2 sebagai library. Import matplotlib pyplot as plt juga sebagai library-nya. T sama dengan np linspace dalam kurung min 0.08,0.08,500 itu mendeklarasikan nilai rentang waktu atau fase dan titik data. Terus plt titik plot dalam kurung t, 1000 dikali np dikali sin dalam kurung 2 dikali np dikali pi kali 100 dikali t. Itu pada baris ini menunjukkan bahwa amplitudo 400 dan frekuensi 80. PLT dikali PLT titik X label dalam kurung titik berganda dalam kurung titik berganda T itu sebagai mendeklarasikan sumbu X sebagai T atau time. PLT titik label dalam kurung X dalam kurung T mendeklarasikan sumbu X sebagai XT. PLT titik title dalam kurung gelombang sinus ini digunakan untuk penulisan judul grafik. PLT titik xlim dalam kurung min 0,08
dalam kurung 0,08, 0,08. Pada baris ini menunjukkan rentang waktu. Terus PLT show itu untuk menampilkan grafik. Terus karena ini udah di-run, ya kita tunggu. Ya, ini adalah gelombang sinusnya. Jadi kesimpulannya, nilai frekuensi berpengaruh terhadap banyaknya gelombang. Jika nilai frekuensi semakin tinggi, maka gelombang semakin banyak. Dan sebaliknya, jika nilai frekuensi rendah, maka gelombang yang dihasilkan akan lebih sedikit. Ini T, ini waktunya, ini untuk ST-nya, dan ini judul untuk grafiknya, gelombang sinus. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.